teduh, Puasa nahan emosi, podcast nambah motivasi. Wow, Kak Tifal, Iya, pada gimana? semangat banget ya hari ini ya, luar biasa. Keren. Hari-hari seperti ini biasanya kalau begini pada semangat, biasanya sahurnya pada jam 7 pagi ya. Telat dong itu dong, Telat, Kak. batal ya, Pak. Iya. Yang nontonnya lagi buat sobat pola ngobos di rumah, yang lagi nontonnya lagi di perjalanan mudik mungkin, Iya. atau mungkin ada yang lagi masih dalam kondisi beraktivitas bekerja, Iya, ya. atau mungkin yang lagi rebahan sambil nunggu buka puasa. Iya, puasanya tetap harus jalan, Iya. harus tetap lancar, nggak Harus. boleh bolong-bolong, ya. Jadi tidak boleh puasanya nanti sahurnya jam 4, masa bukanya jam 1. Oh, batal dong. Iya, pas bukanya pas azan maghrib. Jangan mentang-mentang azan maghrib di YouTube bisa diputar 20 kali. Tuh, ya. Jadi tetap nungguin azan masjid terdekat, ya. Bener. Terus hari ini ya kita saya Tifal dan Kak Bunga kedatangan lagi. Iya. Kedatangan lagi bintang tamu narasumber yang membuat kita Spesial. lebih melek lagi terkait media-media yang ada di Indonesia. Karena jujur Kak Bunga, Apa tuh Kak Tifal? media sekarang ini Heeh. itu nggak cuma nyebarin Informasi doang. informasi yang bisa kita serap langsung kita masukin aja, tapi juga ada informasi yang seharusnya itu tidak terjadi tapi di share. Iya bener banget Nah. sih. Kayak kadang tuh banyak banget berita yang hoax-hoax tuh yang malah lebih trending gitu loh Kak. Maka dari itu kita langsung datangkan dari California. Wow. Dari Dari mana? Ayo. Istanbul. Istanbul. Jauh ya. Ada dosen ilmu komunikasi Visip Hamka, ada Ibu Dr. Fardia Hayati. Selamat datang Bu. Selamat datang, Terima Bu. kasih Tifal, Kak Bunga. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita datangkan langsung juga ada dari Media Ring. Wow. Ada Kak Puji F. Susanti. Assalamualaikum semuanya. Kak Puji, halo Ibu. Halo juga, mudah-mudahan sehat Iya, ya Harus semuanya. sehat ya, Bu. Tetap semangat puasanya ya. Wah, Iya, tetap benar semangat. banget, Kita harus Bu. jiwa-jiwa muda kayak gini Bu, kita harus tetap semangat Bu. Puasa kita harus Kok kemarinnya gitu Kak, Oh, semangat iya, kok iya. nunduk gitu sih. Oh, Harus iya. begini dong. Iya, kita harus ya, semangat ya. Semangat. Semangat ya penonton. Semangat dong. Sobat pulang kampus harus pada semangat karena kita hari ini bakal belajar Yap, gimana kita bener banget. menjadi pengguna media yang kita seharusnya bisa menyebarkan informasi-informasi yang lebih valid, Yes. yang tidak Hanya menyebarkan, menjerumuskan iya. ya, supaya kita menjadi generasi-generasi emas tahun 2045 nanti. Iya. Tangan dulu. Siapapun itu ya. Apalagi ya. Kayaknya langsung aja Kak Tifal, Iya. saya teman-teman kan juga pengen dapat informasi yang lebih luar biasa ya. Nah. Aku langsung aja nih ke Bu Ida. Oke. Bu Ida kan sebagai praktisi akademisi dosen gitu ya Bu Iya. tentunya kan. Gimana sih Bu caranya dalam kajian komunikasi itu apa bahaya terbesar ketika publik sendiri itu tidak membedakan kritik dengan kebencian? Itu gimana Bu pandangan Ibu sebagai dosen? Oke, gitu? baik, karena memang saya belajarnya ya dari perspektif ilmu komunikasi, jadi tadi Kak Bunga menanyakan tentang kritik dan kebencian ya. Sebenarnya dua hal itu tuh bisa kita lihat dalam dua ranah yang berbeda begitu ya. Bahwa kritik itu kan sebenarnya berdasarkan argumentasi, kemudian ada rasionalitas, dan kemudian ada arah dialog dan untuk memperbaiki sesuatu. Nah, sementara ketika kita bicara kebencian, ya itu kan berdasarkan pada ada rasa ketidaksukaan, ketidaksetujuan. Dan seringkali ini yang kemudian ketika seseorang dikritik, itu merasa bahwa yang dikritik itu bukan pendapatnya atau argumennya, tapi adalah jati dirinya. Itu yang kemudian sering disalahartikan. Akan menjadi berbahaya ketika kritik dan benci itu menjadi tumpang tindih. Orang tidak bisa kemudian membedakan mana kritik ketika misalnya saya. Sebenarnya ketika misal mahasiswa saya memberikan masukan, memberikan kritikan, oke, berarti yang disampaikan itu adalah murni dari pendapat saya atau apa yang saya sampaikan, bukan kemudian mereka menyerang identitas saya, Iya, individu saya sebagai Farida Haryati, Iya. seperti itu. Mungkin Jadi, itu sih. kita harus bisa membedakan nih mana yang benar-benar mengkritik bukan Betul. untuk diri kita, tapi emang Iya. buat kebaikan kita ke depannya. Betul gitu. sekali, itu ya. Mas yang hadir nih tampan-tampan sekali loh. Eh. Itu hadir dari mana nih?
Sukabumi. Jauh banget ya, Kak. Jauh sekali dari Sukabumi ada Mas Bel. Iya. Mas yang pojok belakang dari mana? Mas yang pojok belakang? Dari mana tuh? Tangerang. Oh, Tangerang. Keren banget. Oke, terima kasih ya udah mampir di studio Visip Uhamka. Puasa-puasa tetap semangat ya. Harus dong, Kak Tadi Tifa. Pak Ida juga udah nyampein kita tuh harus kritiknya tuh harus dibangun. Iya, Ya, benar. bangun apa? Rumah. Oh. Iya dong. Oke, ya, teman-teman semua, sobat pulang kampus yang lagi di rumah, sering kali ya kita itu sebagai mahasiswa atau mungkin anak muda remaja, ya kita nerima informasi, tapi kita belum tahu kebenarannya itu seperti apa. Iya. Kadang terlebih juga mungkin maaf ya, mungkin ini juga terjadi mungkin di lingkungan saya, nggak cuma anak muda, Iya. tapi kadang ibu-ibu yang dari Facebook nih. Waduh, ini ada informasi menarik, keluarga harus tahu. Keluarga harus Di-share tahu. gitu ya. Mau informasi benar apa enggak? Belakangan. Yang Iya. penting semua orang harus tahu. Iya. Nah, melihat fenomena seperti ini, Kak Puji, gimana sih Kak Puji cara kita ini sebagai mungkin nggak harus orang tua kita dulu nih, anak muda yang mungkin penerima informasinya sekarang pengguna medianya itu paling tinggi lah, Iya. paling banyak Gen Z. Gimana Kak cara pandangan Kakak terkait fenomena yang ya udah orang melihat mau hoax nggak hoax, langsung kirim aja. Yang penting orang Iya. tahu. Ya, sebenarnya ada tren anak muda sekarang itu yang paling bahaya itu bukan hoax yang sifatnya dengan narasi negatif, tapi yang paling berbahaya itu adalah kita sebut dengan toxic positivity. Jadi narasi dari hoax atau konten hoax ini tuh menyenangkan, jadi kayak overclaim gitu ya, terus kemudian dikemas dengan humor dan bahkan mungkin hati-hati juga. Banyak sekali konten-konten di luar sana yang seperti sebuah informasi bermanfaat dan berwawasan gitu, tapi ternyata itu dipercaya sama anak-anak muda. Gak cuma Gen Z aja, terutama ini yang paling bahaya adalah Gen Alpha. Nah, karena Gen Alpha itu pertama media sosial mereka dari kecil lahir langsung menerima. Kemudian sekarang baru AI. Nah, dan itulah yang menyebabkan tren anak muda itu yang paling berbahaya itu adalah hoax dengan narasi yang positif. Mereka kalau yang negatif-negatif kayak zaman kita, maaf ya, 2 periode pilpres kemarin atau 3 periode kemarin, horor ya. Buat mereka tuh udah nggak ngefek. Mereka tuh lebih takut. Kita harus waspada pada konten-konten yang sifatnya sepertinya menghibur, informatif, tapi sebenarnya itu menjerumuskan. Nah itu yang perlu kita waspadai. Jadi buat sobat pengampus semua tidak cuma negatifnya aja ya yang harus Bukan hanya yang narasi negatif iya, aja. narasi negatif aja, nggak cuma tadi juga sudah dijelaskan ya mungkin kalau nggak ngerti diputar ulang lagi aja. Diputar ulang ya. Tapi begitu Iya. gimana Kak Bunga? Ada Iya, melihat kayak kadang tuh banyak dari teman-teman atau orang-orang tuh ketika dia mengkritik, dia tuh malah nggak mau dikritik balik. Itu tuh emang sikap dia seperti itu atau emang faktornya tuh apa gitu, Bu? Ya, mungkin saya bisa bicara dari perspektif ilmu komunikasi gitu ya, Kak Tifa, Kak Bunga, Mbak Puji, dan teman-teman yang hadir ya. Jadi kalau dalam komunikasi itu kan ada elemen-elemen ya, ada komunikator, dia sebagai pembicara, kemudian ada pesan, ada komunikan, dia sebagai penerima pesan. Nah, kalau tadi ada orang yang mau mengkritik tapi nggak mau menerima kritik, banyak banget. artinya gini, saat ini mungkin orang itu lebih nyaman ketika dia menjadi komunikator, ketika dia menyampaikan sesuatu, ketika dia bicara. Tapi mungkin kurang bisa atau kurang siap dalam menerima atau mendengarkan. Nah, oleh karenanya ketika di era yang sekarang udah luar biasa seperti sekarang ini, nah maka kita perlu menjadi seorang komunikator yang bijak dalam menyampaikan pesan, tapi kita juga kalau bahasa sekarang legowo gitu ya, kita bisa menerima dan mendengarkan apa yang disampaikan orang lain terkait dengan apa pesan-pesan yang sudah kita sampaikan. Jadi kita hidup dengan dialog yang membangun seperti itu. Setuju sih sama Iya. Iya. Jadi kita harus lebih Bisa bisa mengerti. memiliki lebih Iya. memiliki cara-cara kita untuk membuat kritik yang
Betul. benar-benar bisa membangun, jangan sampai kritik yang menurut kita baik Iya. tapi ternyata Di orang lain iya di orang kurang. lain betul baik. Nah, Iya. terus lanjut lagi nih Kak yang tadi. Nah banyak. Nah, maaf ya mampet. Mas Febri aman? Aman. Nih banyak banget nih anak muda sekarang Kak yang merasa yang penting niatnya udah baik lah Kak. Mau entar semuanya seperti apa, yang penting dari dianya katanya menurut dia tuh sendiri itu baik. Nah, apakah niat cukup untuk membenarkan penyebaran informasi yang belum tentu benar Kak? Jadi bagaimana sih maksudnya nih? Jadi, Oh, iya. jadi Paham. Wah, gitu lah. sebelumnya Udah telepati gitu. iya, kita udah dapat sebelumnya. Jujur sebelumnya karena briefing. Gimana sih? Iya. Boleh aku jawab? Iya boleh. Tanya Kak. Ya, jadi mungkin niatnya baik gitu ya, Iya. membagikan informasi. Kayak anak saya tuh kadang Gen Alpha gitu ya, menyimak YouTube yang akunnya tuh seperti memberikan informasi Betul. gitu. Tapi ketika tiba-tiba dia ngasih tahu ke temen, ke adiknya gitu ya, terus ini orang tua kita denger loh, kok begitu? Dan, kita bisa ngasih tahu bahwa itu nggak benar, tapi ini ada dari sini mah gitu ya. Saya nggak Iya. perlu sebut akunnya ya, akun YouTube lah ya. Nah yang Iya. bahaya tuh YouTube karena dia panjang ya, Betul. meyakinkan Iya. sekali, informatif sekali, seolah-olah informatif, tapi ternyata itu hoax gitu ya. Dan bahkan kadang kayak dicampur-campur konspirasi yang belum tentu benar Iya, gitu. benar, ya. Nah, bukan hanya anak-anak kan sebenarnya, kayak ibunda saya pun kadang kasih informasi kayaknya minum ini bisa sembuh dari ini gitu kan ya. Saya sering sih minum. Nah, itu kan anak-anak pun sama. Nah, terus kemudian apakah itu menjadi pembenaran bahwa informasi ataupun apapun itu yang kita bagikan walaupun itu hoax itu is okay? Ya tentu saja enggak, karena walaupun kita punya niat yang baik, tapi kalau itu sesuatu yang salah kan jadinya keliru. Itu sebabnya perlu tabayun. Nah, Iya. di sini kita masuk ya. Tabayun. Di sini kita tabayun. dong. Ya kita harus cek lagi gitu. Betul. Apakah benar? Nanya lah ke orang, misalkan kalau anak-anak mungkin dia harus nanya ke orang tua atau ke gurunya. Benar nggak sih kalau ternyata apa gitu. Nah itu harus ditanyakan. Bahkan mungkin mereka tuh lebih percaya sama konten daripada buku yang mereka dapatkan dari Iya, sekolah. Iya. Nah itu mereka kan kalau misalkan nggak bisa nanya, at least mereka buka buku, Iya, ya kan? bener. Walaupun memang buku sekarang terasa asing. Bener sih. Bagi Gen Alpha mungkin. Kalau Gen Z bagaimana? juga Kalau Gen Z asik tuh kayak sebenarnya asik kita nggak? ditegur terus sama orang tua. Kamu kenapa sih buka HP terus? Kita buka HP sekarang ini. Oh Iya, gitu ya. bener ya. Kalau lagi scroll TikTok HP hangat. Di sini ada scroll TikTok. Ada scroll TikTok. Wah ini tuh ketahuan. Scroll TikTok HP hangat ya. Apa mantap? Oh Facebook. Oh Facebook. Facebook masih. Jadi ini pemilik FB Pro loh. Yang COD yang biawak gitu ya. Nah, tadi terkait tabayun. Nah, mungkin Kak Bunga ya tabayun ini gimana? Kok Kak Bunga dari tabayun di era digital nih? Iya, misalnya kan di era digital ini kan kita dituntut untuk serba cepat dan praktis gitu. Betul. Dan instan juga kan. Iya. Nah, apakah tabayun ini masih realistis untuk di era sekarang yang kita dituntut teknologi semakin maju itu gimana bukannya? Ya, pertanyaannya keren sekali. Jadi tabayun itu kan sebenarnya adalah satu upaya yang sebenarnya itu sudah diajarkan dalam Al-Quran begitu ya. Kita sebagai orang Islam tentu mendasarkan apapun dalam kehidupan kita kan dari Al-Quran. Bahkan termasuk dalam kehidupan kita bermedia pun kita harus berpedoman pada apa yang disebut dengan tabayun. Seperti halnya dalam Quran surat Al-Hujurat ya ayat 6 yang mengatakan bahwa Allah ini sudah mengingatkan kita loh bahwa ketika kita mendapatkan informasi kita harus berhati-hati dan mengecek kebenarannya, sumbernya dari mana, kemudian apakah bisa dipercaya atau tidak, apakah itu original atau tidak. Karena apa? Nah, seringkali kan FYP ya, ada video-video lama yang kemudian diviralkan ulang, padahal sebenarnya peristiwa itu kan sudah lama terjadi, tapi kemudian diputar kembali sehingga orang kemudian menjadi kebingungan. Nah, jadi tabayun itu sangat penting menurut saya dan sangat realistis dong karena menurut saya tabayun itu adalah upaya untuk klarifikasi. Ya. Kemudian sikap berhati-hati dalam menerima informasi.
kita jangan mudah kemudian bereaksi terhadap semua informasi yang kita terima. Kita harus cek dulu apakah medianya ini kredibel atau tidak. Dan bagi saya, tabayun itu adalah sebuah bentuk literasi digital yang berbasiskan wahyu. Karena itu Allah sendiri yang mengatakan. Kalau tadi ditanyakan apakah realistis, tentu saja realistis. Karena apa? Al-Quran itu kan sudah lama turun ya, dan itu menjadi pedoman hidup umat Islam tentu dari zaman dulu Rasul hingga saat ini. Artinya tabayun itu bukan hanya sebatas sebuah praktek sosial gitu ya, tapi dia adalah sebuah batasan yang berkaitan juga dengan etika komunikasi, termasuk juga dalam etika kita mengarungi kehidupan digital sekarang ini, di mana informasi itu kan luar biasa ya, sangat-sangat berlimpah. Bahkan mungkin kita belum sempat klarifikasi, sudah muncul informasi yang lain. Banyak tuh sekarang. Mungkin itu sih. Tabayun tuh penting banget, Betul. apalagi anak muda sekarang tuh benar-benar harus tabayun. Kalau main media digital tuh kayak bisa yang masuk krim, masuk harus pintar, apalagi kuliahnya di Bisi Hamka. Wah, harus bijak Betul. banget. Udah mulai di Bisi Hamka, udah diajarin gimana caranya jadi pengguna media digital yang baik, harus dilakukan dengan jadi orang yang terpapar share informasi dari kita juga bisa men-share lagi, jadi kan itu jadi sebuah kebaikan. Bener banget. Apalagi kan kalau kita memberikan bisa apa sih ngomong apa? Kita memberikan satu informasi yang baik, itu juga salah satu pahala kan buat kita. Jadi lebih bijak lagi lah untuk menjadi pengguna media. Nah, Kak Puji, tadi apa ya? Apa ya? Algoritma. Bukan, aku tadi mau nanya terkait ini Kak. Kita lagi bahas tabayun. Nah, kita tuh apa sih ngomong apa nih? Kalau harus jujur, apakah hoax hari ini nih Kak, itu kan banyak juga informasi yang kita serap, ya kan? Kita serap informasi, ya karena kita serap informasi itu orang nge-share juga belum tahu tentu valid atau enggak, ya kan? Nah, apakah hoax hari ini itu lebih banyak lahir dari ketidaktahuan orang itu, atau emang karena kesengajaan dari kayak misalkan aku nge-share informasi, itukah lebih banyak orang itu nggak tahu informasi itu benar apa enggak, atau emang saya tahu nih tapi sebar aja lah biar orang pada seru, biar ramai nih dari ini. Agak deh, walaupun muter-muter aku Maaf ya, maaf ya. Ya, sebenarnya kalau misalkan kita melihat fenomena sekarang gitu ya, masyarakat itu kan hidup di era post-truth. Jadi kita era dimana beyond dari kebenaran itu sendiri. Kadang kita hanya fokus pada apa yang sesuai dengan prinsip kita. Nah, itu bahayanya. Jadi kayak tadi, orang menyebarkan karena emang sengaja disebarkan, karena bukan sengaja, itu ada dua. Mungkin karena dia pengen menipu orang secara sengaja biar pada ketipu, atau memang sengaja disebarkan karena dia nggak peduli ini benar atau enggak, tapi karena itu sesuai dengan pengetahuan saya, prinsip saya atau pedoman saya. Nah, inilah yang bahaya gitu, karena kalau sudah seperti itu sudah nggak ada filternya lagi yang post-truth ini nih gitu. Dan pengaruh itu terasa sekali ketika misalkan pilpres gitu ya, akan berasa sekali. Kalau sekarang mah nggak ada musim pilpres gitu ya, tapi ya tetap aja hoax disebarkan. Terus banyakan mana, tadi ditanya sama Tifa, banyakan mana, apakah yang trennya gimana, trennya apakah mereka sengaja karena pengen sengaja bagian atau karena nggak tahu gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau dicek dari penilaian kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia dibandingkan tahun-tahun yang lalu, sekarang tuh sudah lebih baik sebenarnya. Alhamdulillah gitu ya, karena banyak aktivitas-aktivitas dari Komindigi gitu ya, terus kemudian banyak juga organisasi masyarakat sipil juga melakukan edukasi dan advokasi, jadi semakin bagus sebenarnya. Cuman bagaimana trennya, sebenarnya dua-duanya masih jalan gitu. Nah, yang terpenting itu justru adalah bagaimana kita sadarkan bahwa itu ada konten dan konten itu hoax atau tidak. Nah, kita harus membatasi diri kita harus ngasih border bahwa
apa yang jadi pemahaman kita belum tentu pemahaman orang lain. Makanya tadi, jadi kalau misalkan kita cocok sama sesuatu, belum tentu bagi orang tuh cocok. juga. Dan harus dibedakan antara itu apakah kita menyebarkan informasi atau kita menyebarkan pendapat atau asumsi. Kadang itu bisa framing juga. Nah, ini bahayanya. Karena kalau udah framing gitu ya, kayak misalkan nih kasus Epstein File ya. Ini kan sudah kayak misalkan nama-nama tokoh-tokoh besar. Saya kasih contoh ini sebagai contoh nggak apa-apa ya. Nama-nama terlibat di situ, apakah kemudian itu menjadi bukti bahwa orang-orang di situ terlibat dalam kasus human trafficking, gitu kan nggak tentu gitu. Tapi kan akhirnya yang keluar gitu ya, namanya ada seolah mereka adalah bagian dari aktivitas ilegal tersebut, padahal tidak. Nah, itu framing. Tapi saya meyakini orang ini terlibat, pokoknya saya sebarkan. Nah, ini udah post truth. Nah, sebenarnya inilah yang berbahaya. Jadi bordernya ada pada diri kita. Jadi penting sekali karena di era banjir informasi ini kita nggak dengan mudahnya membagikan opini kita, asumsi kita sebagai sesuatu yang benar untuk publik gitu sih. Nah, buat teman-teman sobat pulang kampus di rumah semuanya, mau kalian melakukan itu sengaja ataupun tidak sengaja, sama-sama nggak baik ya. Informasi itu harus benar-benar jadi kalau kalian sebar informasi itu benar-benar harus yang udah valid baru kalian bisa share, karena jangan sampai teman-teman kalian atau keluarga kalian bisa terima informasi yang seharusnya nggak benar gitu ya, yang emang nggak terjadi malah disebarin, karena itu bisa mengganggu banget teman-teman, mengganggu pokoknya kehidupan di media digital tuh bahaya banget gitu. Karena di media dunia digital tuh tanpa batas banget kan, Kak Puji. Jadi apapun bisa terjadi. Benar Jadi sih. itu yang tadi udah disampaikan sama Kak Puji sama Bu Farida. Kita itu harus menjadi pengguna media yang intinya Yang harus lebih baik lagi, harus iya. tabayun. Benar, kita Sebelum harus mengklarifikasi dulu apakah ini benar atau salah gitu ya ketika kita ingin meng-share gitu. Itu dia, itu. Nah, aku akan memberikan kesempatan nih buat teman-teman yang ada di studio untuk bisa memberikan 2 pertanyaan ya. Teman-teman yang ada di studio, pertanyaan untuk satu untuk Bu Farida, satu lagi untuk Kak Puji. Oke? Ada yang mau bertanya? Oke. Wow, langsung Kak Tibal. Langsung. Oke, lagi disiapin dulu. Oke. Selfie dulu ya. ya. Kebetulan Bu tadi nih terkait tabayunnya. Nah, apa sih Bu yang sebagai mahasiswa komunikasi yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa komunikasi? Hal pertama untuk kita menerima informasi itu harus seperti apa? Oke, siap. Jadi pertanyaannya ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk mahasiswa, tapi untuk kita semuanya, gitu ya. Tadi mungkin sudah banyak kita bahas ya bahwa informasi sekarang ini luar biasa ya, sangat-sangat berlimpah. Bahkan belum sempat kita mengklarifikasi, sudah muncul informasi yang berikutnya. Nah, saya setuju ya bahwa literasi digital dan tentunya berbasis tabayun itu tadi ya, dengan prinsip satu, Islam itu mengajarkan kita untuk bersikap hati-hati terhadap apapun informasi yang kita terima, menahan diri, karena memang saya setuju bahwa kendali informasi itu ada di kita. Jangan sampai kita melakukan kemungkaran informasi, artinya ada informasi yang salah kita biarkan, tapi ada informasi yang baik juga ya harus kita cek kembali kebenarannya, baru kemudian kita bisa berbagikan kepada orang lain. Benar, Seperti itu setuju ya. banget. Sudah siap? Oke. Ada pertanyaan langsung, bisa sebutkan namanya, bisa berdiri juga? Berdiri. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ines dan pertanyaan saya akan diajukan untuk Bu Farida. Ya. Oke, tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tabayun ini kan sangat penting ya. Betul. Apalagi kita sebagai pengguna media gitu. Betul. Nah, sekarang ini kan marak atau banyak banget konten-konten yang bisa dipalsukan Betul. lewat AI gitu kan. Betul. Nah, itu kan berarti jadinya menghambat proses kita untuk tabayun gitu ya. Iya. Nah, jadi upaya apa sih yang bisa kita lakukan? Upaya apa yang bisa kita lakukan dalam tabayun di tengah maraknya konten-konten yang bisa dipalsukan oleh AI? Terima kasih. Satu pertanyaan untuk Bu Farida, satu lagi pertanyaan untuk Kak Puji. Oke. Langsung.
Halo, kenalin, aku Neza Cherky, Wow. semester 4 ilmu komunikasi. Aku ingin bertanya kepada Mbak Puji. Kita semua tahu kan, sekarang itu zaman udah berubah menuju ke arah digital. Di era yang sekarang kan sosial media itu kan udah berubah menuju transisi ke society 5.0, di mana algoritma itu merajalela, di mana algoritma itu dipenuhi oleh konten yang emosional, gambar, video. Kalau boleh dicontohkan itu seperti misalnya ada orang yang meninggal karena terkena narkoba, tapi itu tuh orang-orang tuh pada saling share, saling membuat video juga atau di stitch gitu. Oke. Dan itu tuh dikontenin seperti nangis gitu. Apakah orang-orang awam itu tuh bisa menjaga, bisa selalu tabayun dalam menanggapi hal ini, supaya mereka tuh bisa mengkurasi dalam kurung sharing, saring sebelum sharing. Mungkin itu aja. Oke. Iya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Kita mungkin ke pertanyaan Kak Ines dulu untuk Ibu Farida. Ya, terima kasih Kak Ines ya untuk pertanyaannya, bagus sekali ya bagaimana upaya kita ya di tengah sekarang ini tadi yang ditanyakan berkaitan dengan AI generated content begitu ya, ini luar biasa ya. Bahkan kemarin ini ada viral, jadi ada video call antara tokoh agama gitu ya dengan salah satu mungkin jamaahnya, tapi ternyata itu sebuah penipuan. Jadi yang bicara itu memang, jadi sekarang voice itu bisa, suara itu bisa di-cloning ya, tidak hanya gambar atau foto. Jadi itu yang harus kita benar-benar berhati-hati. Maka literasi digital itu menjadi sangat penting. Dan kita tidak hanya, literasi digital itu kan tidak hanya dipahami sebagai kita mampu menggunakan media-media digital, tapi bagaimana literasi digital itu juga menjadi pondasi kita sebagai pengguna media agar lebih membangun ketahanan kita, baik itu ketahanan individu maupun ketahanan sosial dalam kehidupan bermedia saat ini, begitu ya. Apalagi tadi sudah kita sampaikan ya, tabayun itu kan sebenarnya berprinsip untuk lebih berhati-hati. Bagaimana kita kemudian tidak buru-buru nih, misalnya saya nih misalnya dapat informasi tentang sebuah penyakit misalnya, oh ini dengan mengkonsumsi obat ini nanti akan cepat sembuh loh, padahal nah saya belum ngecek tuh sumbernya dari mana, apakah benar dan seterusnya. Nah maka ya itu pembelajaran buat saya, biasanya karena orang biasanya nih info-info kesehatan yang salah satu yang banyak dicari orang begitu ya Kak Tifal, Kak Bunga gitu ya, apalagi kan sekarang banyak misalnya tawaran-tawaran pengobatan dan lain sebagainya. Saya pernah dapat kalau nggak Iya. salah yang mohon maaf ya, Iya. tapi dari beberapa media yang sudah saya dapatkan emang benar, jadi ada satu kalau ibu mungkin pernah lihat videonya, ada garam. Ah, Ya, iya. kalau misalnya kita pakai dari garamnya banyak. Iya, iya, iya. Ternyata banyak dan mengklarifikasi itu telah benar. Kalau seandainya kan nggak ada garam yang kalau dilukain itu bisa jadi obat kan? Apa garam tetap garam, asin tetap asin. Iya. Ya itu contoh. Salah satu yang menurut aku emang udah paling juga emang ternyata nggak ada. Betul. Jadi kita harus menahan diri begitu ya, berhati-hati, ngecek. Jadi ada apa ya istilahnya, stop before share gitu ya. Benar, Bu. S-nya itu source, sumbernya dari mana harus kita cek. T-nya itu time, kapan waktu itu kita lihat begitu ya, kapan dibuatnya konten itu atau informasi itu disampaikan. Kemudian original ya, jadi apakah benar itu info yang memang original atau mungkin rekayasa begitu ya. Dan P-nya ya purpose ya, tujuan disampaikan informasi itu sebenarnya untuk apa sih. Nah kita yang harus berhati-hati, kadang-kadang misalnya kita buka Facebook nih, tadi ada yang ngomongin Facebook, kita klik ternyata masuknya ke Shopee misalnya gitu, aduh jadi nyebut merek nih. gitu ya. Gimana Kak Ines, terjawab? Oke. Selanjutnya ada pertanyaan juga untuk Kak Puji dari Mas Khalil ya? Mas Iya, Khalil. Mas Khalil. Mas Neza ya? Oh, Mas Reza. Oh, Reza. Kenal ya? Kok jadi Khalil? Kenal sih, kan salah siapa ya? Suara mirip, kayak mirip. Iya, mirip soalnya. Mas Neza. Pertanyaan ada dari Mas Neza untuk Kak. Iya. Jadi kalau Mas Neza ini nanya ya,
pertanyaan yang bagus banget gitu. Iya. Banyak banget orang-orang yang mungkin tahu itu video itu mungkin konten yang Iya. sebenarnya nggak perlu juga lah disebarkan, tapi sebenarnya niatnya nge-stick. Jadi Iya. dia ngomentarin dari konten tertentu. Itu bukan cuman soal yang itu tadi, yang video narkoba yang meninggal itu, ada banyak kayak misalkan soal Aurelia. Iya. Terus mungkin ada juga kasus maaf yang anak kecil ke Singapura sama keluarganya meninggal dunia. Kayak gitu. Iya. Saya kebetulan beberapa hari yang lalu melihat satu konten kreator yang memberikan statement seperti ini. Walaupun saya selebgram, saya konten kreator, tidak semua yang viral saat ini saya stick. Iya. Kalau saya tidak stick, bukan saya tidak peduli. Dia bilang seperti itu. Saya membiarkan karena saya harus mengendapkan, saya harus berpikir jernih untuk kemudian saya mengomentari. Iya. Nah, itulah yang jarang sekali konten kreator lakukan. Jadi kalau udah boom gitu ya, Iya. semua akan berebut karena engagementnya tinggi, algoritma bermain dan orang tahu, selebgram dan mungkin influencer paham ini momentumnya gitu, sehingga mereka akan stick. Mungkin materinya yang mereka bawa, mereka angkat mungkin masih 80, mungkin nggak nyampe 80, masih 50% dari pemahaman yang seharusnya mereka bisa reach out lagi gitu, lebih mereka gali gitu, tapi ternyata mereka langsung ya udah keluarin aja, mumpung sekarang gitu. Nah, tapi saya juga menghargai gitu ya, itu mungkin di satu sisi kalau itu sifatnya untuk meminta perhatian sesuatu yang urgent, itu bagus. Maksudnya warning nih, ya kan, dia menyalakan lampu merah untuk warning nih, ada ketidakadilan. Itu nggak masalah menurut saya gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang sangat isunya sensitif, belum tentu benar, kemudian framingnya sangat kuat, kemudian disebarkan gitu ya, dan itu niatnya mungkin tidak berniat, tapi dampaknya bisa memperkeruh atau mungkin menimbulkan polarisasi di masyarakat. Nah, inilah yang perlu diwaspadai. Jadi saya bukan mengomentari ini apakah boleh atau tidak, tapi tergantung konteksnya gitu. Di sisi lain kita sebagai konsumen juga, kita pengguna ya, pengguna, tapi di sisi lain kita juga bagian orang yang bisa memanfaatkan gitu, memanfaatkan media sosial itu dengan sebaik mungkin. Isu-isu, maaf ini sebagai saya pegiat literasi digital, isu-isu terkait KBGO, Betul. kemudian terkait dengan child grooming, kemudian mungkin terkait dengan cyberbullying, apapun isu-isu itu. 5-10 tahun sekarang ini sangat masif karena apa? Karena organisasi masyarakat sipil dan tokoh-tokoh aktivis itu bersuara lewat media sosial. Dan algoritma bermanfaat untuk itu. Jadi kita memahami isu itu, kita jadi konsen bahwa KDRT itu adalah isu publik, itu jadi konsen kita. Karena media sosial dimanfaatkan dengan baik. Nah, yang nggak baiknya, konten ada gore-nya lah ya, mungkin darah-darahnya, atau mungkin kasus yang maaf terlalu fenomenal tapi belum saatnya dibagikan. Nah, inilah kemudian ya karena itu generate konten media sosial, konsekuensinya adalah kita bisa menemukan hal yang baik bermanfaat, tapi kita juga bisa menemukan hal yang sebenarnya waduh harusnya ini nggak dulu deh. Nah, jadi dan memang saya sih melihat bahwa ini bagian dari konsekuensi algoritma yang kita sebut dengan filter bubble. Jadi ketika kita kita sekali dapat konten itu atau kita nyari, kita tertarik, kita scroll lama aja, nggak like, nggak komen aja, itu udah kebaca preferensi kita. Nah, itulah yang akhirnya selanjutnya kita dapat sticknya dari siapa aja dapat gitu. Nah, inilah yang akhirnya mau nggak mau konsekuensi dari algoritma, kita berada di dalam ruang bola yang sama, dan di situ kita bertemu dengan konten-konten yang serupa. Iya, setuju banget sih. Gimana, Mas Neza? Sudah terjawab? Sangat terjawab. Oke, ini udah semangat nih. Semangat dong. Semangat, bulan Ramadan kita harus semangat kan? Mas Febrian, Semangat. Semangat. Oke. jangan lupa nanti terawih ya. Harus dong. Kayaknya abis buka baru aja di Makanya semangat pagi. Selalu pagi. Nah, itu dia pembicaraan kita sobat pulang kampus yang di rumah. Kita udah belajar banyak terkait Bayun di era Digital ini. penggunaan media sosial yang baik. Yes, benar banget. Kita harus lebih apa Iya, seperti itu ya. iya. Gimana caranya kita harus bisa memfilter, kita harus bisa klarifikasi, cari dulu yang benar, terus baru kita sharing gitu. Tuh, jadi harus lebih bijak lagi. Nah,
terakhir adalah akan ada sedikit closing statement dari para narasumber, Ya. dari Ibu Farida Haryati. Oke, terima kasih kesempatannya untuk hari ini. Topiknya luar biasa terkait dengan tabayun digital ya. Jadi tentu ini berkaitan dengan bagaimana saat ini kita ini sekali lagi ya dalam era keberlimpahan informasi saat ini, maka tabayun itu menjadi pegangan kita. Karena apa? Tabayun itu tentu akan memandu kita bagaimana kita kemudian melihat media. Kalau ada yang mengatakan bahwa media itu benar ya, seperti pisau bermata dua. Di satu sisi media itu sangat membantu kita sebagai manusia yang kemudian ingin membuat sebuah karya yang kreatif, bisa menjangkau banyak orang di luar sana. Nah, tentu media itu sangat membantu kita. Kita bisa manfaatkan misalnya tadi yang disampaikan Kak Puji ya. Kita bisa membuat sebuah kampanye sosial misalnya untuk mengedukasi masyarakat dan sebagainya. Tapi di sisi lain ketika kita tidak punya kehati-hatian, tidak punya kendali diri, maka media itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Dengan hoax yang kemudian kita sharing, kita sebarluaskan tanpa filter, tanpa kita saring, nah, maka itu akan membahayakan kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Oleh karenanya tadi ya, saring sebelum sharing, kemudian stop before sharing. Mungkin itu. Terima kasih Bu Farida. Sama-sama. Ya, sudah diisi semua sama saya menambahkan sedikit. Sebenarnya ketika kita mendapatkan apapun gitu ya, terutama karena media digital, jadi kalau kita lihat dari data Safer Internet Lab tahun 2024 menyebutkan bahwa prosentase masyarakat Indonesia dalam mencari informasi itu lebih banyak melalui media digital, media sosial, bukan lagi menggunakan televisi atau saluran televisi sebagai arus informasi utama. Nah, ini kemudian harus menjadikan kita semakin baik dalam menyaring gitu ya. Tabayun itu tadi. Kalau di televisi prosesnya adalah jurnalistik gitu kan, karena ada wartawan datang ke tempat, narasumbernya juga ekspertis gitu ya. Ada gambar, ada suara, kita bisa melihat bahwa itu ada proses mekanisme mencari informasi dengan cara yang baik, benar dan tepat gitu, dan ada pengawasan juga gitu ya dari Dewan Pers dan lain sebagainya. Tapi media sosial itu orangnya siapa, backgroundnya, kemudian dia punya tendensi apa, di belakang dia punya ya agenda-agenda kita tidak tahu, walaupun dia mengaku mungkin sebagai selebgram atau influencer, tapi tetap saja kita harus waspada gitu, walaupun informasi itu terasa oke, ini kok terasa bermanfaat, tapi kita juga harus menyaring lagi. Mungkin next kemudian di kemudian hari ternyata informasi itu berkembang. Oh, itu ternyata framing, enggak sepenuhnya benar. Atau mungkin itu masih hanya bersumber dari satu perspektif, belum ada cover both side dan lain sebagainya. Jadi inilah yang menyebabkan kita semakin harus tabayun gitu ya. Nah, media digital sebagai saat ini ya pengganti arus informasi utama itu mau tidak mau memaksa kita untuk semakin berhati-hati sebagai penerima informasi. Itu aja. Bener banget. Kita bisa mendapatkan ilmu tentang literasi media supaya kita bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak lagi. Iya, yang tabayun lagi supaya nggak ada lagi nih nanti kedepannya kita bisa meminimalisir informasi-informasi yang hoax yang seharusnya informasi tidak nyebar luas atau malah menjadi penangkal isu. Para siapa ya yang lagi duduk di sana? Bercanda loh ya. Terima kasih sobat pulang kampus yang lagi di jalan, yang lagi mungkin ada yang lagi mau mudik ya, hati-hati di jalan. Iya, yang lagi sahur, yang lagi nontonnya pas lagi mau buka puasa. Semangat puasanya, jangan sampai bolong. Iya, karena kalau bolong pahala kita berkurang. Iya, begitu bolong itu Mas Febrian. Nanti selanjutnya kita orang Mas Febrian sebagai bintang tamu di sini. Topik acaranya yang penting kita ngomong. Oke, terima kasih Ibu Farida. Sama-sama Kak Bunga, Kak Timbang, Kak Budi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang hadir ya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Topik Ramadan Teduh hari ini, semoga teman-teman semua yang di rumah bisa menjadi pengguna media
media yang lebih baik lagi ke depannya. Yes, Dan setuju. juga kita nanti di media digital atau di sosial media, semua informasi yang kita terima itu menjadi informasi yang bisa bermanfaat untuk kita semua, apalagi di bulan puasa seperti ini. Jadi itu aja. Oke, langsung saja aku Bunga Tristiana sebagai host izin pamit undur diri dan rekan aku. Dan saya Dewa Fadla Haris, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton Sobat Pulang Kampus, dan kami mengucapkan terima kasih pada Fisika Angka dan juga berkolaborasi dengan Media Link dan menjadikan apa? Ramadan terlebih menjadi salah satu sumber ilmu juga untuk kita semua. Amin. Amin. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang. Puasa menahan emosi, podcast nambah motivasi.